Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Septian di channel Cinemacom. Kali ini gue pengen ngebahas film-film Indonesia yang tayang di Idul Fitri atau momen lebaran. Biasanya momen lebaran itu selain makan-makan dan tidur siang, kita juga main ke bioskop untuk nonton film-film pilihan keluarga. Tapi gak cuma film-film keluarga, ada juga film-film horor, film-film drama, dan tahun ini jumlahnya ada 6 film Indonesia yang siap tayang untuk momen lebaran tahun 2026. Kira-kira apa aja sih film-film lebaran tahun ini dan apa aja yang paling kita antusias dan pengen nonton segera? Langsung aja kita bahas satu persatu. Let's go. Kita buka dengan yang paling ditunggu para pecinta adrenalin dan horor, Danur The Last Chapter. Babak penutup dari perjalanan panjang Risa Saraswati di semesta Danur. Di film ini, Risa sebenarnya udah nyoba hidup normal dan menutup gerbang mata batinnya. Tapi, ketenangannya terusik saat adiknya Riri bertingkah aneh setelah dilamar di sebuah gedung pertunjukan tua. Risa mencurigai kalau Peter dan teman-teman hantunya lagi mengirim pesan peringatan tentang ancaman besar yang ngincar keluarganya. Apakah ini benar-benar akhir dari Danur? Atau mungkin nanti akan ada spin-off lainnya untuk memacu profit yang lebih dalam di semesta Danur. Kalian wajib tonton mulai 18 Maret atau di momen lebaran tahun ini. Masih dari genre horor, dan kali ini Ratu Horor Indonesia kembali lagi. Luna Maya memerankan sosok legendaris di Suzana, santet dosa di atas dosa. Ceritanya, Suzana ingin balas dendam ke Bisman, penguasa desa kejam yang menyantet ayahnya sampai tewas. Tapi di tengah misi gelapnya itu, Suzana justru jatuh cinta sama Pramuja, pria religius yang gak tahu sisi gelap Suzana. Dilema besar pun muncul, pilih cinta atau tuntasin dendam ke Sumat. Ini bakal jadi perpaduan horor klasik dan drama yang epic banget. Seperti yang kita tahu, Luna Maya itu sangat bagus pada saat memerankan Suzana. So, jangan kelewatan film yang satu ini. Film lebaran gak lengkap kalau gak ada film drama keluarga yang rilis di momen lebaran kali ini. Film berjudul Senin Harga Naik ini, yang dibintangi oleh Nadia Arina dan aktris senior Meriam Bellina. Film ini mengisahkan Mutia yang pergi dari rumah setelah berantem sama ibunya, Retno. Dia ingin buktiin kalau bisa sukses sendiri. 3 tahun kemudian, Mutia yang kerja di perusahaan properti justru ditugaskan untuk menggusur toko roti legendaris milik ibunya sendiri. Konflik ini memaksa Mutia pulang dan hadapi masa lalu yang belum selesai. Buat yang demen drama, siapin tisu banyak-banyak karena dengar-dengar film ini sangat memancing emosi penonton. Berhenti. Kamu kesini mau apa? Mau ngutang kan? Apa sih, Ma? Kalau yang ini cocok buat nostalgia bareng orang tua atau kakek nenek. Dan bawa anak-anak kalian, sebuah film yang diadaptasi dari novel Reda Gaudiamo berjudul Nawila. Kita bakal diajak ke Surabaya era 1960-an lewat mata Wila, gadis kecil berusia 6 tahun. Bagi Wila, gang tempat tinggalnya itu penuh keajaiban. Tapi dunianya mulai terasa sepi waktu teman-teman sekolahnya mulai masuk sekolah. Wila akhirnya ikut bersekolah dan belajar kalau tumbuh dewasa itu berarti harus berdamai dengan perubahan. Filmnya hangat, imajinatif, dan sangat family friendly banget. Cocok buat ajak anak-anak kalian. Kita tonton dan lihat nanti aja pas momen lebaran. Namaku Nawila. Salah satu film lebaran yang paling hype tahun ini adalah Tunggu Aku Sukses Nanti. Ini film yang temanya itu lebaran banget. Siapa sih di sini yang capek kalau pas mudik itu ditanya kapan kerja, kapan nikah? Nah, kalau kalian sering ditanya seperti itu, film ini jadi pilihan. Menceritakan tentang Arga yang diperankan oleh Ardit Erwanda. Sudah 3 tahun nganggur, dia selalu jadi bahan cibiran keluarga.
Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan pacar yang minta dinikahin, Arga pontang-panting cari kerja demi bisa buktiin harga dirinya di depan keluarga besar pas Idul Fitri 2026. Ini adalah salah satu komedi yang lucu tapi bikin nyesek. Silakan ditonton di Lebaran 2026. Gue beli omongan mereka. Last but not least, ada sesuatu yang beda banget dari biasanya di perfilman Indonesia. Sebuah genre sci-fi atau fiksi ilmiah, Pelangi di Mars. Tapi nggak hanya sci-fi, film ini juga kental oleh tone anak-anak dan juga film keluarga yang hangat. Berlatar tahun 2100, saat bumi krisis air parah, film ini mengisahkan Pelangi, anak pertama yang lahir di Mars, yang harus memulai perjalanan berbahaya mencari mineral langka demi menyelamatkan bumi. Dia harus hadapi ancaman dari pihak-pihak yang ingin memonopoli sumber daya itu, dan film ini memadukan petualangan futuristik dan juga kehangatan keluarga yang unik banget. Ini juga salah satu film sci-fi Indonesia yang menggabungkan antara live action dengan animasi. Sebabnya, Bunda beri nama kamu Pelangi. Kalau ditanya, Cinemacot paling antusias sama film yang mana? Kalau boleh di ranking, mulai dari yang ke-6, yang paling terakhir, least favorite kami adalah Danur. Dan yang kelima, ada Pelangi di Mars. Keempat, Suzana. Ketiga, Senin Harga Naik. Kedua, Nawila. Dan yang pertama adalah Tunggu Aku Sukses Nanti. Itu adalah ranking antusiasme yang film Lebaran yang pengen kita tonton segera. Jadi kita sangat antusias dengan film Tunggu Aku Sukses Nanti, dan kita penasaran banget dengan performanya Ardit Erwanda yang belakangan ini namanya digembor-gemborkan gitu ya. Filmnya itu marketingnya sangat gembar-gembor banget, word of mouth-nya juga udah bagus banget, dan kita percaya kalau film ini bisa dengan cepat menembus angka 1 juta penonton dalam waktu dekat. So itu dia film Indonesia yang tayang di momen Lebaran tahun 2026. Mana film yang paling kalian tunggu-tunggu? Silakan komen di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe Cinemacot untuk video-video selanjutnya. And I'll see you in another video. Gua Septian, ciao.